Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Puja. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit-penyakit atau virus-virus yang ada di Indonesia saat ini. Nah, kabar akun kalian apakah masih parah juga? Apakah nggak mempan terapi-terapi selama ini? Tapi yang gue pastikan bukan masalah mempan atau nggak mempan, tapi tergantung seberapa kuat kalian itu mengatasi delay kalian di lapangan. Dan balik lagi gue ingatkan kepada kalian, terapi akun tuh bukan khusus untuk akun-akun yang masih gagu atau anyap aja. Terapi akun tuh seumur hidup kita selama kita masih berada di driver ojol ini. Jadi pada saat udah gacor pun, pada saat sudah bagus akunnya, itu pun harus terus melakukan terapi akun yang lebih baik lagi. Karena kalau kita goyang sedikit pun, kita bakal bisa diambil oleh driver-driver yang lebih bagus lagi cara kerjaan daripada kita. Dan di video kali ini pembahasan gue adalah terapi akun yang bisa menyebabkan putus mitra di sistem terbaru saat ini. Nah, jadi buat kalian semua, jangan fokus untuk terapi akun saja ataupun menggacorkan akun kalian juga. Jadi kalian harus tahu peraturan-peraturan apa yang Gojek terapkan pada saat sistem terbaru ini bisa membuat akun kalian kena putus mitra langsung. Jadi jangan fokus untuk gacor aja, fokus juga kita tahu peraturan apa itu supaya kita dan semuanya terhindar dari putus mitra. Karena putus mitra itu sangat menyedihkan sekali bagi semua driver, khususnya driver ojol ya. Belum melanjutkan ke pembahasannya, bagi kalian yang baru mampir ke channel gue, boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian dapat info terbaru ketika 2 hari sekali gue upload video. Dan kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel gue ini. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini gue berhasil mendapatkan 16 strip dengan Rp206.600. Dan walaupun ada delay-delay yang mungkin beberapa hari udah mulai gua rasain sih ya, daripada sebelumnya yang tadinya pagi gua agak ngebut, tapi pagi mungkin gua agak sedikit lama. Tapi alhamdulillah pada jam-jam 6 gitu kan udah mulai gua bisa dapat segitu. Mungkin kalau gua terusin sampai malam lagi mungkin insya Allah bisa gitu kan. Cuman ya kembali lagi rezeki udah ada yang ngatur, mungkin sampai sini saja rezeki yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerja keras gua pada malam hari ini. Langsung aja ke pembahasannya dan lanjut aja ke pembahasannya. Yang pertama, kalian pasti di zaman saat ini banyak juga yang gue baca di forum ataupun di grup yang udah banyak kena putus mitra. Mungkin kalian pernah membaca putus mitra akibat menyelesaikan orderan tanpa melakukan pengantaran. Di sini untuk bagi kalian yang masih terapi akun, hati-hati untuk hal seperti ini. Dan gue balik lagi menekankan untuk kalian ketika mendapatkan orderan, pastikan jangan cuma pesanan sesuai aplikasi saja yang kalian tanyakan dengan customer, tapi tekankan lagi alamat pengirimannya. Karena walaupun customer udah lama memakai Gojek, cuman dia tuh nggak, menurut kemungkinan bakal salah menetapkan titik lokasi koordinat yang dia inginkan gitu kan. Jadi contohnya banyak juga titik yang melencong kemana-mana atau kemana. Kita tanya sesuai aplikasi ya sesuai, tapi alamatnya nggak tahu nggak sesuai. Karena gue juga pribadi sering ngalaminnya. Nah maka dari itu ketika kalian mendapatkan orderan, utamakan tanyakan lagi, Kak mohon maaf titik pengantarnya sudah sesuai ya. Klaster ini, alamat ini, blok ini, nomor rumahnya ini. Nah gitu, tanya sekali lagi supaya benar. Karena pada zaman saat ini tuh customer banyak menyuruh driver untuk meletakkan makanan atau paketannya di depan rumah, atau digantung di pintu, atau di depan pintu, ada mejanya gitu kan. Pada saat ketika kita disuruh meletakkan di depan pintu, alamat yang mereka kasih itu salah. Sama saja kita mengantar makanannya ke rumah orang lain. Ketika customer sudah selesai, ada pemberitahuannya sudah selesai antar makanan, tiba-tiba dia tidak menerima makanannya atau paketannya, dia langsung membuat orang pada customer service Gojek sendiri dan membuat rating bahwa kita tidak mengantar paket atau paket tidak diterima. Nah seperti itu, jadi bakal bisa mengancam kita suspend 7 hari dan paling beratnya adalah putus mitra. Jadi hati-hati buat kalian yang lagi terapi pun, jangan terburu-buru menyelesaikan orderan. Ingatkan alamatnya sudah sesuai apa belumnya. Kalau memang dia tidak ada kabar, ditelepon tunggu. Yang penting kita benar-benar sudah mengantar dengan baik gitu kan. Jadi jangan malas untuk nelpon customernya ataupun memoto barang yang sudah kita antarkan untuk keamanan akun kita masing-masing. Dan yang kedua, kalian pasti sering membaca putus mitra akibat ada laporan dari customer setelah melakukan pemeriksaan lah katanya kan. Jadi customer melakukan ugal-ugalan pada
membawa penumpang gitu kan. Ini yang sering mungkin yang sering terkena itu ada driver yang suka membawa go ride ya. Jadi untuk kalian membawa go ride itu hati-hati, karena banyak juga customer itu punya sifat-sifat cepu gitu ya. Ketika kita bawa customer, kemungkinan kalau kita putar jauh itu jauh ya. Jadi ada jalan tempohnya ngelawan arus sedikit. Kita minta izin sama customernya, Kak, kita lawan arus sedikit ya supaya cepat nyampe. Padahal di situ iya aja customernya, tapi pada saat kita anterin ke rumahnya, kita udah selesaikan, dia membeli rating kita dengan alasan melawan rambu-rambu atau melawan arus yang membahayakan penumpang. Itu gua jamin itu bakal kena putus mitra langsung, karena bisa membahayakan selain nyawa kita, yaitu nyawa customer sendiri. Jadi untuk kalian semua, saran dari gue pribadi, jangan pada saat membawa penumpang itu jangan sampai melawan arus ya, karena selain bahaya pasti membahayakan akun kita juga, karena banyak customer yang pengen banget ngelaporin driver tuh aja gitu ya. Jadi jangan gara-gara jarak yang cuma beberapa ratus meter untuk kita putar balik saja kita bisa kena PM. Jadi utamakan aja kalau kita bawa customer itu hati-hati dan jangan sampai ugal-ugalan, jangan sampai kita mengejar target gitu kan. Oh jam sibuk, gue harus cepet-cepet selesain orderan gua nih biar dapat orderan selanjutnya gitu kan. Jangan sampai, yang penting akun kita aman. Pokoknya fokus ketika mendapatkan orderan apapun, selesaikan dengan baik. Yang ketiga, terkena putus mitra dengan laporannya melakukan memanipulasi orderan berskala besar. Nah ini berskala besar ini banyak banget tipenya kalau menurut gue ya, karena kawan-kawan gue juga di lapangan ada yang terkena seperti itu dengan alasan yang berbeda-beda. Nah di sini yang pastinya berskala besar itu adalah melakukan tembakan ketika poin kita digantung. Mungkin kalau sekarang kan lagi ada program jago atau program berkat di daerah kalian masing-masing ya. Jadi untuk mendapatkan poin tersebut, bonus program jago atau program berkat tersebut, kalian nggak dikasih orderan, kalian digantung orderannya dan kalian melakukan tembak-tembakan. Nah di situ ketika kalian mendapat tembakan ini, nah ini bahaya sekali. Secara terus-menerus kalian melakukan seperti itu adalah laporan bahwa kalian memanipulasi orderan berskala besar. Jadi dapetin bonus dengan melakukan orderan fiktif. Jadi bukan cuman kita nembak-nembakan ya, tapi kalau kita juga nyesain orderan fiktif itu bahaya juga. Jadi server bisa membaca bahwa orderan fiktif itu kita yang melakukannya sendiri. Makanya untuk kalian ketika mendapatkan orderan fiktif ya, orang-orang yang nggak punya otak melakukan orderan fiktif, penipuan apa segala macam itu, jangan sampai kalian selesaikan. Walaupun kalian pertamanya nggak tahu, dan ketika kalian pick up terus akhirnya kalian tahu, demi mendapatkan poin, kalian udah tahu itu orderan fiktif tapi masih tetap kalian selesaikan demi mendapatkan poin. Nah di situ ketika kalian selesaikan, pengorder fiktif ini berhak memberi rating kalian, dan dia bisa saja memberi rating kalian dengan jelek, bintang 1 dengan alasan barang tidak sampai dan apapun itu, dan sistem nggak mau tahu, pasti sistem membacanya bahwa kalian tidak mengantar barang dengan baik. Kemungkinan bisa diurus ke masa tersebut, tapi ribet dan rumitnya ngurus itu. Jadi lebih baik hindari hal-hal seperti itu, langsung cancel, buat laporan orderan fiktif atau telepon customer service langsung saran dari gua. Yang terakhir itu adalah ke PM gara-gara memanipulasi data atau Fairmove, karena sekarang banyak juga akun-akun mood dengan alasan driver Gojek memakai ini karena dia masih akun joki, jadi dia orangnya nggak ada lagi atau orangnya jauh segala macam. Tapi yang pasti itu mungkin terserah kalian memakai atau enggaknya, yang pasti kalian udah siap bahwa akun kalian bakal kena PM. Jadi ketika kalian ambil risiko pasang seperti itu, bayar dengan orangnya segala macam begini begitu, kalian udah siap kena putus mitra di suatu saat nanti. Jadi jangan kaget untuk melakukan hal seperti itu. Jadi bagi kalian yang masih punya akun joki, gue doain semoga kalian punya akun sendiri di suatu saat nanti, dan kalian bisa menjadi lebih gacor, lebih cepat lagi daripada driver yang lamanya. Oke, mungkin itu aja 4 kriteria yang membuat kita kena PM langsung atau kena suspend dari pribadi gue. Jadi kalau kalian punya kriterianya lagi atau punya pendapat masing-masing, boleh terus di kolom komentar supaya kawan-kawan kita ini bisa ngebacanya dan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan kita semua. Dan mungkin itu aja video gue pada malam hari ini. Tunggu video selanjutnya, tiap 2 hari sekali insya Allah gue bakal update selalu. Dan itu aja, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.